Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kopi Manis 76. Kali ini mengundang ya seorang YouTuber bernama Jibrali ya. Itu YouTubernya bisa dicari di channel YouTube namanya Jibrali. Nah, Bang Ali lah, saya sebut Bang Ali ya. Bang Ali ini pernah bikin konten yang cukup viral namanya Kampung Makam, guys. Anak baik, Kampung Makam. Katanya sih sempet diundang di televisi ya, udah diundang televisi ya. Trans 7 Trans 7, dipanggil Trans 7 sampai kan. Jejak Misteri. Trans 7 Jejak Misteri. Itu dipanggil karena sempat viral ya. Dan itu sudah ditayangkan 2020 kalau nggak salah. Sudah ditayangkan ya. Sudah ditayang. Dan viewernya itu cukup banyak sekali ya, kurang lebih sekitar hampir 300.000. Itu Kampung Makam ya, salah satu YouTuber yang membuat konten yang menamakan kampung itu Kampung Makam Ki Wong. Kurang ajar. Sorry. Kurang ajar roman ya. Harus Kampung Wong diarani Kampung Makam, ini siji-siji YouTuber kayak di Indonesia kayak gini. Kampung Makam ya. Tapi memang cukup fenomenal pada saat itu, dan banyak sekali YouTuber dari berbagai daerah yang menanyakan ke Bang Ali pada saat itu juga. Bahkan dari luar negeri juga mencoba untuk datang ke lokasi. Di mana sih bener enggak itu ada Kampung Makam. Ini gara-gara ini bener sih kampungnya duduk Kampung Makam ya, Kemelaten arahnya. Oke sahabat Kopi Manis 76, nah saya akan menanyakan tentang konsep gitu kan. Itu berawal dari mana itu Bang Ali ini? Pikirannya itu inisiatifnya bikin Kampung Makam gitu. Jadi sebelum masuk ke Kampung Makam, saya mau cerita dulu tentang apa sih Kampung Makam Kemelaten. Nah, Kemelaten ini berasal dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu artinya itu kemelaten, kembang, melati. Kembang itu kan bahasa Jawa, cuma sudah diserap sama bahasa Indonesia jadi kembang, melati. Melati itu kemelaten, kembang melaten jadi kembang melati. Jadi asal usulnya nama Kemelaten itu dari situ. Dan asal usulnya lagi itu konon dari Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar kan ada kuburannya Pak di situ. Oh iya. Syekh Siti Jenar atau Syekh Abdul Jalil atau Syekh Lemabang. Jadi pada saat dikuburkan di situ itu menyengat bau wangi melati, bau kembang melaten. Jadi makanya disebut nama Kampung Melaten. Nah, itu kan kawasan dari keraton. Banyak yang tinggal di situ karena apa? Tinggal di situ karena gratis. Jadi pada tinggal di situ, pada tinggal di makam-makam, bahkan sebelahnya kanan kiri, depan, belakang, bahkan di dekat pintu itu ya makam, semuanya makam semua. Jadi akhirnya padat dan didiami sama penduduk yang cukup ramai. Jadi ya iseng aja bikin kampung makam, iseng bikin konten. Sebetulnya nggak serius, cuma iseng saja, iseng bikin konten, rame. Jadi kayak gitu Pak. Iseng, jadi nggak ada keseriusan untuk bikin, cuma iseng aja kok. Cobalah bikin istilah kampung makam. Makanya durasi juga cuma 4 menit kok, jadi nggak panjang. Waduh, dulu kalau saya ngerti tentang YouTube mungkin durasinya bisa panjang ya. Cuma waktu itu emang nggak ngerti dan bikin iseng. Itu teman-teman sobat manis, kopi manis. Aja Kopi Manis CP kowe ditonton bari entertain. Oh iya tuh. Anak 76 ya. Kopi manis cuma nggak ada 76. Iya, Kopi Manis 76.
Kan ada channel YouTube juga ya, Kopi Manis ya. Kopi Manis dari channel YouTube itu kan dia wah beritanya tentang artis-artis. Jadi kalau Kopi Manis 76 berita wis apa baik konon tentang misteri ya, tentang sejarah, tentang edukasi, tentang wisata, tentang alam. Nah, ini podcast yang sudah keberapa ini, Pak? Ini podcast yang kedua. Kedua, waduh. Sejak Mantap. sejak berdirinya YouTube ini tahun 2018 ini baru kedua ini podcastnya baru kedua. Ya. Yang pertama kita di posko pendakian Gunung Ciremai, rencana juga kita akan menindaklanjuti tentang penampakan kuntilanaknya ya yang di sana ya di Gunung Ciremai. Nanti kita akan mencoba untuk ya menanyakan secara langsung dengan narasumber tentang penampakan asli kuntilanak. Mantap, mantap. Dan tadi ceritanya seperti tadi ya, jadi tidak ada unsur apa gitu, niat maupun apa gitu, inisiatif begini, tapi itu hanya spontanitas berarti ya? Sifat spontanitas. Spontanitas sifatnya ya. Jadi membuat judul itu Kampung Makam itu sifatnya spontanitas ya. Jadi karena memang mungkin kampungnya itu berada di lingkungan makam gitu ya. Iya. Jadi kampungnya itu Sobat Manis, Sobat Kopi Manis, jadi betul-betul ada di area komplek pemakaman milik keraton. Jadi tanah di situ otomatis tanah milik keraton. Tapi ada juga yang tanah milik warga ada yang punya sertifikatnya ada, dan ada juga yang cuma tinggal di situ, ngebangun, udah nggak punya apa-apa. Ada yang sampai seperti itu. Tapi umumnya itu milik keraton. Gitu. Jadi wilayah pemakaman itu milik keraton ya, keraton Cirebon ya. Yang menarik selain dari kampung makam nih ya, saya mau keluar dari jalur podcastnya ya. Ini saya lihat dari YouTube ini itu banyak sekali tuh ya konten-konten tentang apa info rumah terbengkalai atau tempat-tempat terbengkalai itu kerasa kerusuk. Nah, saya ingin menanyakan, menemukan makhluk gaib tidak itu pada saat itu? Gini, kalau saya secara pribadi memiliki pemikiran sendiri, dan saya termasuk salah satu orang yang mungkin tidak mempercaya ada sebuahnya penampakan, mungkin ya. Tapi itu kan pemikiran saya secara independen. Tapi kalau pemikiran teman-teman yang lain, misalkan pemikirannya beda dengan saya, ya itu bebas. Tapi kalau saya pemikiran seperti itu, jangan dilarang saya untuk punya pemikiran seperti itu. Karena prinsip saya, hal-hal gaib itu adalah termasuk rukun iman. Saya percaya 100%. Tapi untuk penampakan, ya saya sendiri nggak percaya ya. 100% saya nggak percaya. Makanya saya mencoba untuk explore ke tempat-tempat tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang terbengkalai. Saya pengen explore, betul enggak sih? Ternyata memang nggak ada. Dan konten saya itu sifatnya itu lebih ke arah keangkeran itu bukan ke arah satu tempat, tapi keangkeran itu karena tercipta dari pemikiran manusianya sendiri. Kayak gitu, Pak. Iya. Jadi tergantung dari tergantung dari sugesti berarti ya, sugesti dari orang tersebut ya. Betul, rasa sugesti. takut dan sebagainya, sehingga bisa menimbulkan reaksi dari keberadaan makhluk. Nah, sugesti itu emang betul-betul sangat penting dan sangat-sangat berpengaruh kepada pemikiran seseorang. Kayak contoh simpel ya. Saya kasih contoh nih Pak, simpel Pak. Ya. Boleh Pak? Boleh. Ini edukasi nih, edukasi. Ada suatu penelitian di salah satu universitas di Amerika, saya nggak bisa nyebutin nama universitasnya karena saya sendiri lupa. Jadi di penelitian itu mengeksplor tentang suatu sugesti pemikiran. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang mahasiswa ini bukan seorang SMP. Kalau SMP kan jelas pemikirannya masih belum stabil. SMA mungkin sudah stabil. Kalau sudah mahasiswa itu kan jelas-jelas sangat stabil dan memakai pemikiran sangat rasional. Nah, pada saat mahasiswa ini jadi sebelumnya itu para dosen dan para rekan-rekan yang ada di sekitar situ membuat konsep tentang suatu sugesti, tentang suatu pemikiran. Jadi ada salah satu mahasiswa
yang kondisinya sehat, kondisinya tuh sangat oke, sangat baik. Pagi-pagi dia mandi apa, akhirnya berangkat ke sekolahan, berangkat ke tempat tempat kuliahan berangkat. Nah pada saat berangkat itu, pada saat masuk dia ketemu temannya, padahal temannya ini sudah dikondisikan. Ketemu temannya ditanya, oh ya mukanya kok pucat. Nah pertanyaan pertama itu. Lalu ketemu sama siapa misalkan, kok kenapa muka kamu pucat, sakit atau gimana? Nah itu pertanyaan kedua. Itu kan menciptakan sugesti. Jadi si mahasiswa itu merasa, kok kenapa saya dibilang pucat, apa karena saya sakit? Nah masuk lagi ke dalam, ketemu temennya, diomong lagi, kok kamu mukanya pucat, kamu sakit ya? Pasti kamu sakit. Nah masuk ke dalam lagi, di dalam kelas juga sama seperti itu. Sampai dosen sendiri ngomong, wah kamu ini kayak sakit. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Besoknya dia mengirim surat ke pihak kampus bahwa dia menyatakan dirinya dia sakit. Padahal itu sudah dikondisikan dan sudah di skenario. Dan memang betul, besok itu emang sakit beneran. Sampai kirim surat, sampai kirim ke kampus itu surat dokter. Jadi itu adalah suatu sugesti, contoh sugesti, sama seperti hantu Pak. Sama seperti hantu Pak. Jadi misalkan ada konten kreator yang bikin di situ, bahwa di situ ada penampakan. Ada yang nonton nih, warga sekitar, bahwa di situ ada penampakan. Dia mulai agak percaya. Ada lagi konten kreator, di situ ada penampakan. Tonton lagi, wah makin percaya. Wah, nah dari makin percaya itu ditanya sama orang, akhirnya percaya. Dan kejadiannya adalah dia lewat tuh pun merasa kayak ada penampakan. Jadi itu adalah padahal nggak ada. Jadi itu adalah suatu sugesti. Jadi gitu teman-teman. Sugesti itu sangat dan sangat luar biasa. Ini seperti kalau di Indonesia itu mengatakan suatu hoax kalau diucapkan terus-menerus dan berulang terus-menerus itu akan menjadi suatu yang dipercaya. Suatu yang dipercaya padahal itu belum tentu. Nah, seperti itu, Pak. Kopi dikit. Oh, siap Bang dong. Gibral ini. Siap, kopi dulu. Biar santai ya. Dan minumnya ini dari mata air pegunungan Gunung Cermain. Cuma sayang nggak ada iklannya ini. Nggak ada. Sengaja jadi dikletek biar nggak ada iklannya. Nanti disangkanya endorse. Oke, sahabat Kopi Manis 76 ya. Bahwa sangat betul sekali ya mengenai tentang tadi cerita dari Bang Gibral itu, sugesti itu penting sekali karena kita harus selalu berpikir positif dalam hal-hal kalau kita di dalam dunia kegaiban ya ataupun mistik ya, karena kalau kita berpikir negatif maka lebih mudah alam-alam astral itu berinteraksi. Kalau kita berpikir positif sih mereka tidak bisa menembus atau tidak bisa berinteraksi. Setuju. Gitu. Demikian ya. Tapi memang banyak nih ya, bukan saya ini, banyak konten-konten kreator yang memang semua settingan. Biarpun dia paranormal yang sudah kondang, terkenal di Indonesia ya settingan banyak gitu. Nah iya, saya pun bikin protes Pak masalah itu. Jadi kalau ada konten kreator yang membuat suatu konsep tentang penampakan atau tentang apa, bolehlah, itu adalah hak masing-masing. Tapi tolonglah dikasih ini adalah hiburan. Kalau buat hiburan ya, why not? Kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Jangan penampakan asli ya, padahal mah settingan gitu ya. Jangan suatu penampakan yang settingan dibikin seolah kayak nyata. Nah itu yang saya kurang setuju. Tapi ya ini juga ada silakan saja bebas. Bang Gibral ya. Ada juga yang wah seolah-olah dia hebat gitu. Narik keris apa. Itu benar settingan ya. Settingan. Keris juga sudah ditanam gitu kan. 100% itu settingan. Iya. Seharusnya ya tentunya juga boleh-boleh saja sih ya. Cuma kan agar hal-hal itu kan ya hiburan. Buat hiburan boleh. Ya, jadi bukan seolah-olah bisa mengambil pusaka ataupun apa. Seolah-olah kayak itu nyata. Yang memang nanti berbeda. Seolah-olah kalau itu kejadian nyata, nah itu yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau hanya sekedar hiburan, buat senang-senang, buat apa ya, bikin konten lah, sah-sah saja. Ya gitu Pak.
Tapi memang ada keberadaan makhluk terlihat oleh mata kita, ya. Pada saat di video itu tidak terlihat. Ada seperti itu, ya. Tapi kalau sampai terlihat ya saya kurang begitu paham ya. Karena memang saya sendiri suka nyari hal-hal seperti itu. Ada nggak Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu kan? Iya, nggak pernah. Nah itu. Saya ini bikin konten di Saya- tempat-tempat saya- angker kalau juga saya- nggak ada kok. Kalau saya cerita begini karena memang saya ngalamin. 3 hari saya nginep di makam ya. Bahkan saya pernah tidur juga di keranda mayat. Itu nggak ada setan sama sekali yang datang gitu. Apa karena sayanya udah kayak setan gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, seperti itu gitu. Sebagai contohnya yang saya kembali lagi ke kampung makam itu, dia itu tinggal betul-betul di suatu area yang menurut orang itu sakral, angker. Tapi tidak ada, yang saya tanya itu nggak ada suatu penampakan di situ atau ada apa atau ada sesuatu yang betul-betul sangat menakutkan, itu tidak ada. Bahkan mereka itu ya yang menikah di situ sampai punya keturunan, kan kebayang malam-malam di sampingnya kuburan, baru belakang juga kuburan, baru menikah. Coba kebayang dibuka pintu, buka jendela, ada makam, kan kebayang gitu. BAB juga di BAB depannya ada juga di makam. depannya juga ada makam. Ya kan betul-betul sangat apa ya? Yang menurut saya sih unik ya, sangat unik. Jadi mentalnya itu sudah enggak takut. Bahkan mungkin setannya ketakutan malah. Jadi setan malah takut Minggir, terus berarti. itu, minggir. Udah bersahabat berarti. Sudah bersahabat. Nah di kampung makam itu penduduknya kira-kira 1 RW, nah, 1 RT tuh Bang Jibril pernah ngonten. Dibagi ada RT sekian, ada RW sekian, jadi dibagi. Itu ada 2 apa 3 di situ. 3 RT ya. 3 RT. 3 RT cukup luas sekali ya Luas. kampungnya ya. Luas banget. Bahkan ada satu rumah, itu rumahnya namanya itu Pak Mul. Itu rumahnya itu dia dibangun dari bekas sisa makam. Jadi ada kayu bekas sisa makam diambil, ada bata bekas sisa makam diambil. Ngeri banget ya. Dan itu dibangun rumah, pasirnya juga bisa kok teman-teman cari di situ, namanya Pak Mul. Itu rumahnya itu betul-betul dibangun, propertinya dari mulai bahan-bahan bakunya, bahan-bahan untuk apanya itu diambil dari makam. Bahkan sampai seperti itu. Bisa kok dicari namanya Pak Mul aja di situ, nyari. Nanti ketemu. Oke ya. Sungguh sangat ya seperti itu ya kondisinya ya. Nah ini yang saya heran nih. Di situ pakai pump atau pakai sumur bor? Kalau Ada pakai yang- sumur bor kan pastinya kalau di area makam kan ada bau amis atau bagaimana kan, kalau pakai pump kan lain cerita. Ada yang pakai sumur, ada yang pakai bor, dan pump itu paling yang di depannya. Tapi kalau yang sudah ke dalam itu paling ada yang pakai sumur. Saya lihat sendiri kok sumurnya, saya lihat sendiri bornya. Jadi pakai pompa bor ada yang pakai sumur limbah ada yang dari pump juga ada. Seperti itu ya. Yang dekat makam itu kebanyakannya itu dari bor. Kebanyakannya dari bor. Atau ya pump juga banyak sih, pump juga banyak. Ya, cuma yang nggak kebayang itu kalau yang dari sumur. Kan kalau di area makam itu kan ngerembes tuh. Otomatis kan air itu kan ngerembes. Misalnya dari jenazah-jenazah itu kan, Nah itu itu, ceritanya lain. nah itu makanya di situ itu mentalnya itu sudah ini ya, mentalnya sudah sangat luar biasa. Jadi sudah tidak ada ketakutan atau sudah mati rasa tentang hal-hal seperti itu. Soalnya gini, anak kecil saja bermain bola ya di makam. Anak kecil loh, ya baru lahir, baru usia 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai usia sudah dewasa di tempat makam, akhirnya terbiasa. Saya pernah Gitu, ke sana nih, Bang Ah. Jibril. Ke kampung makam itu saya mencoba ingin tahu. Ya karena memang ada konten kampung makam, saya coba melihat. Cuma di situ saya lihat itu ada beberapa warga memang yang sangat prihatin. Mereka duduk di atas pemakaman. Dan ini bisa jadi edukasi juga. Ya di dalam Islam itu kan nggak boleh nih. Ya nggak boleh kalau duduk di atas makam. Memang diatur di dalam Islam juga nggak boleh duduk di atas makam kecuali di bawah makamnya.
apalagi di maesan ya, di batu, di nisannya ataupun di badan makamnya itu nggak boleh. Ini ya silakan gitu mau dipercaya atau enggak, tapi ini memang agama dari agama Islam sendiri itu tidak memperbolehkan. Dan budaya-budaya ini mesti dihindari, jadi jangan sampai kita, wah saya warga situ ya duduk di atas makam ataupun di atas maesan itu enak aja ngobrol. Baiknya itu dihindari karena memang itu nggak boleh. Jadi si ahli kubur itu di situ mereka merasa nggak suka atau menangis ya. Jadi seperti itu ya kalau di dalam Islam ya. Iya, Ini betul. untuk wawasan aja gitu kan. Ada pesan dan kesan nih Bang Jibral ini untuk ini ya tentang konten, atau pernah nggak ada yang menghubungi tentang kampung makam nih ataupun seperti apa nanya gitu, Bang Jibral ini gimana masalah kampung makam ini? Ya intinya banyak warga yang di Kampung Kemelaten itu banyak yang kecewa lah, tapi banyak yang kecewa, banyak yang kecewa tentang konten-konten di Kampung Makam yang menceritakan tentang keangkeran, menceritakan tentang tempat itu tempat yang sangat serem. Jadi banyak yang kecewa tentang seperti itu. Sebenarnya mereka itu ya sudah hal-hal terbiasa, jadi nggak ada serem-seremnya. Itu banyak yang kecewa seperti itu. Terus beritanya kan sampai bukan hanya tingkat lokal ya, tapi sudah ke nasional, bahkan ke luar negeri. Itu kan konten kreator dari luar negeri aja sampai datang bikin konten di situ. Jadi mereka merasa agak sedikit terganggu. Makanya saya stop bikin konten di situ karena saya menghargai dari budaya lokal di situ. Jadi udahlah saya stop bikin kontennya, jadi nggak bikin konten-konten lagi. Padahal banyak yang komen udah bikin konten lagi, konten di tempat makam lagi, tapi saya stop karena posisinya saya menghormati dan sangat-sangat menghormati warga di situ yang merasa dilebih-lebihkan. Seperti itu teman-teman. Oke, sahabat Kopi Manis 76, terima kasih yang sudah menonton tayangan podcast kali ini bersama Bang Jibrali. Channel YouTube-nya jangan lupa di like dan di subscribe. Nama YouTube-nya itu Jibrali ya, Jibrali. Jibrali The Drug Explorer. Iya. Pokoknya kalau udah diklik itu pasti ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channelnya. Asik. Nah ini Dapat promo. iya dapat promosi. Ngopi dikit, di kopi manis ya. Kopi Di Pai buntut ya 76. Kopi manis 76. Oke. Demikian ya. Nanti kita akan lanjut podcast berikutnya tentang fenomena misteri ataupun penampakan ya, di wilayah Gunung Ciremai ya, di kaki bukit di kaki gunung ya, itu di pos 2 tentang pendakian. ngajak-ngajak yuk. Nanti Diajak kita akan dong. podcast gitu kan. Diajak dong. Nanti saya ajak nih Bang Jibrali ya. Nah, kita sudah menghubungi di sana dengan Pak Fendi selaku petugas keamanan pos jaga di sana, dan memang dia sudah menyaksikan secara langsung. Menurut dia, kita belum tanya secara detail. Nanti kita akan ngobrol tentang keangkeran dari Gunung Ciremai. Oke, terima kasih. Salam Kopi Manis 76 dan salam semangat semua untuk sekabehane ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.